Ustaz, bagaimana jika istri menolak perintah suami hanya karena perbedaan manhaj atau perkara yang bersifat khilafiyah? Sifat khilafiyah itu maksudnya apa? Ijtihadiyah misalnya. Pertama, apa sih masalah khilafiyah itu ijtihadiyah? Beda antara masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Khilafiyah itu artinya yang diperselisihkan. Ijtihadiyah itu artinya yang tidak ada nas yang sharih dalam permasalahan tersebut. Tidak setiap yang diperselisihkan bisa kita hormati, nggak bisa. Kadang perselisihannya yang satu jelas batil, yang satu apa? Batil, jelas-jelas tidak benar. Maka ini harus kita tolak. Ya. Tapi kalau ijtihadiyah artinya tidak ada nas dalam permasalahan itu, di mana masing-masing para ulama punya dalil yang kuat, dalil-dalil yang kuat. Dan ini tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya menyikapi sebagian organisasi yang ada di zaman sekarang, misalnya, atau memvonis seseorang, misalnya, kan nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang itu memvonis terkadang sesuai dengan bukti yang sampai kepada dia, dan bukti itu bisa benar, bisa salah. Itu namanya ijtihadiyah. Maka dalam masalah ijtihadiyah, kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya, tidak boleh saling memaksakan pendapat. Tidak boleh saling memaksakan pendapat dalam masalah-masalah yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Kalau Anda memandang ya si fulan itu sudah keluar dari manhaj, sementara yang temannya mengatakan saya melihat dia belum keluar karena masih banyak penghalang-penghalang dan yang lain-lain. Itu ijtihadiyah. Ya, para ulama terdahulu pun juga seringkali berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi. Ya, seorang perawi yang satu mengatakan si fulan thiqah, yang satu mengatakan dhaif. Yang satu mengatakan si fulan qadari, yang mengatakan enggak, dia bukan qadari. Ya. Itu terjadi di zaman dahulu dan mereka tidak saling mencela dalam masalah itu. Karena itu tidak ada nas dalam syariat. Ya, dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang itu sifatnya ijtihadi, hendaknya si istri memberitahu kepada suaminya, Mas, ini masalah ijtihadiyah, nggak boleh kita saling memaksakan pendapat satu sama lain. Tapi kalau suami tetap memaksakan, Kak, kamu pokoknya harus ikut saya. Ya. Dan memang suami punya dalil dan hujah yang kuat juga, maka lebih baik ikut suami saja. Ya. Itu yang lebih baik. Allah. Saya seorang menantu yang setiap Sabtu Minggu nginep di rumah mertua. Bagi saya mana yang lebih utama yang harus saya lakukan? Mengikuti kajian di majelis ta'lim atau membantu mertua dalam menyiapkan sarapan? Karena dalam hati saya ingin berhadir dalam majelis, tapi juga merasa nggak enak jika tidak membantu mertua menyiapkan sarapan. Siapkanlah sarapan, kemudian setelah itu pergilah ke majelis ta'lim. Masa nggak bisa? Emang menyiapkan sarapan lama banget ya? Ya. Majelis ta'lim ini jam berapa? Ya, cobalah dikondisikan. Beritahu kepada mertua, ya, bapak mertua yang saya cintai. Mohon izin saya pengen hadir di majelis taklim, tapi saya pengen bantuin buat persiapan makan. Jadi sebelum saya pergi saya mau bantu dulu nih, ya, apa yang saya bisa bantu. Ngomong baik-baik kepada mertua bahwa dia pengen pergi ke majelis taklim. Insya Allah kalau kita terang-terang sama dia akan izinkan kok, ya, insya Allah. Bagaimana kalau seorang suami yang sering menyakiti istrinya baik dengan perkataan ataupun sikapnya dan selalu berprasangka buruk terhadap istrinya? Solusi apa yang harus istri lakukan? Biasanya sih kalau ustadz manapun kalau ditanya seperti itu jawabannya simpel, Pak. Tapi jawaban ini yang sering tidak disukai oleh para istri. Apa jawabannya? Sabar.
Dan saya yakin yang bertanya pun tidak suka jawaban seperti ini. Karena memang Pak, sabar itu panas, ya kan? Nabi mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Matahari itu manfaatnya luar biasa, tapi panas, ya. Kalau kita dijemur di bawah matahari kayak gimana rasanya? Begitu pula kesabaran. Ya, jawaban saya hanya satu, sabar. Ya. Menghadapi suami seperti ini, sabar. Sebab tidak ada solusi kecuali kesabaran. Sebab kalau nggak sabar, ya minta cerai kan? Nggak lepas dari itu. Ya. Tapi ingat, jawaban sabar ini simpel memang, tapi sebetulnya itu solusi yang paling tepat. Dan jangan seorang wanita punya prasangka kalau dia sabar tidak akan memberikan solusi. Justru sebetulnya dengan sabar itu solusi yang paling besar buat dia hidup. Bukankah Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama siapa? Orang yang sabar. Ya. Rasulullah bersabda apa? Wa'lam ya annal nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah datang bersama kesabaran. Sekarang kamu yakin nggak kalau sabar Allah tolong? Kalau kamu yakin ya udah amalkanlah ini. Ya, sabarlah menghadapi kesakitan. Insya Allah dengan kesabaran kamu suami itu akan tahu diri insya Allah. Ya. Jangan menimpal ucapan dia yang menyakitkan dengan ucapan kamu yang menyakitkan. Sabar. Lebih baik diam daripada menimpal. Sebab kalau menimpal ucapan dia, akibatnya cekcok, akibatnya berantem, piring terbang dan yang lainnya. Maka itu tidak bagus. Ya. Kemudian berusahalah supaya istri ya, selain sabar, tetap berusaha memperlihatkan akhlak yang baik kepada suami. Tetaplah, jangan membalas kebodohan dengan kebodohan. Jangan membalas sikap keras dengan kekerasan lagi, karena itu tidak solusi dan bukan solusi. Berusahalah istri mengajarkan suami dengan akhlaknya yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah tidak sabar, ya barangkali istri bisa mencari solusi. Dengan cara apa? Ceritakanlah hal itu kepada salah satu kerabat suami, entah itu mertua atau mertui, ya. Maksudnya mertua laki-laki atau perempuan, ya, tentang permasalahannya, atau kepada orang yang dihormati oleh suami, ya. Sebagaimana dahulu ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan suaminya. Sampai Allah turunkan dalam firman-Nya itu dalam surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang menjidal kamu tentang suaminya dan ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak mohon kepada Allah supaya diberikan hatinya suami itu dilembutkan. Dan itu senjata yang paling luar biasa. Itu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena yang memegang hati suami itu siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati suami siapa? Allah. Maka mintalah kepada pemilik hati, ya, supaya dapat diluruskan hati suaminya itu. Bagaimana hukumnya menyimpan uang suami tanpa sepengetahuan suami dengan tujuan untuk berangkat umroh, tapi tidak jujur kalau itu uangnya, karena kalau tahu suami bakal tidak mau berangkat umroh karena eman. Apa itu eman? Hah? Oh sayang. Adab seorang wanita, tidak boleh ia menggunakan harta suami kecuali dengan izin suami. Itu yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka dari itu
berusahalah seorang istri jangan berbohong dalam masalah harta suaminya. Yang kedua, coba pikirkan bagaimana supaya suami mau umroh tanpa kamu harus berbohong kepada suami. Berikan motivasi, beritahu betapa besarnya umroh pahalanya, apa sih keistimewaannya, ya. Berikan kepada dia hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa haji dan umroh itu justru apa? Menghilangkan kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanis faqr wad dhunub." Ikutilah haji dan umroh dengan haji dan umroh berikutnya. Karena haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Bacakan ke suami, "Mas, kamu pengen kaya enggak? Ya. Pengen enggak dihilangkan kefakiran? Insya Allah, Mas. Jangan takut, Mas. Kalau kita umroh, haji, Allah berkahi harta kita, Allah ganti dengan yang lebih baik." Nah, berarti seorang istri harus punya sifat motivator pada suaminya itu. Ya. Kamu kenapa harus eman sama harta, Mas? Yang namanya duit itu, ya kalau kita nggak pakai buat kebaikan, ya pasti kuat dimakan ke perut kan, Mas. Coba yang pinter deh, yang ngasih masukan ke suami itu, biar suami apa? Ya, termotivasi gitu loh untuk umroh. Iya, kasih dia masukan-masukan yang bermanfaat. Kalau misalnya suaminya kekeh, dah masih banyak kok amalan lain yang lebih besar, yang sama dengan umroh, itu bantu tetangga yang susah. Ya, kata Rasulullah, "As-sa'i 'ala al-marah wa du'afa kal mujahid fi sabilillah." Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah sama pahalanya dengan jihad fi sabilillah. Ya udah, kalau memang seperti itu maunya suami, kalau gitu ya udah, bantu fakir miskin, bantu para janda. Jangan dibiarkan suami yang bantu janda, nanti kecantol. Istrinya yang berusaha bantu janda tuh, ya masya Allah, dari uang suaminya. Ya udah, Mas, ya kalau kamu nggak mau umroh, Mas, gimana kalau uang ini untuk membantu orang-orang susah, Mas? Pahalanya juga besar, Mas. Ya, coba seorang istri berusaha untuk memberikan solusi yang baik, dan dia berusaha membantu suaminya kepada ketaatan. Ya. Pak Ustadz, bagaimana seorang wanita yang bekerja sehingga urusan rumah tangga wanita itu bisa diambil semua, sehingga suaminya yang mengambil alih pekerjaan rumah tangga? Ya Allah, kasihan amat, jadi lupa bapak rumah tangga, bukan ibu rumah tangga. Menurut Pak Ustadz, apakah wanita seperti ini dikategorikan berkurang kesolihatannya? Iya, sebab ia tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa wanita solihat itu adalah yang banyak tinggal di rumah, yang berbakti kepada suami. Berarti ini sifat nggak ada pada wanita tersebut. Ya. Habis gimana Ustaz, kalau saya nggak bekerja, suami saya nggak mau kerja. Suami saya juga malas bekerja dan dia nggak bisa kerja. Saya terpaksa harus kerja cari nafkah. Nah, kalau memang keadaannya terpaksa, keadaan seperti itu, ya gimana lagi? Ya, karena suaminya lemah untuk bekerja. Karena kan ada sebagian orang tuh, Pak, memang dia punya sifat, dia nggak bisa kerja gitu. Dia nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak bisa mau dagang, nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa gitu kan. Makanya ya sudah, dia jadi bapak rumah tangga deh. Istrinya kerja cari nafkah. Ya keadaannya gimana lagi? Ya, kalau memang keadaannya mendesak, ya silakan. Walaupun tentu tetap dipelihara batasan-batasan dalam syariah. Seperti tempat kerjanya jangan sampai campur baur laki-laki perempuan. Keluar bekerjanya fitnah. Ya. Mertua saya punya hutang ratusan juta, Ustaz. Hutang kredit dan lain-lain. Suami saya ingin melunasi semua hutang ibunya tersebut. Tapi saya inginnya kami mencukupi kebutuhan keluarga kami dulu. Misalnya dana sekolah anak. Kami selalu bertengkar soal ini.
Mohon jawabannya Ustaz. Kenapa harus bertengkar? Insya Allah saya yakin suami pasti akan memperhatikan sekolah anak. Cuma masalahnya, ya, istri ini terlalu khawatir. Khawatir apa? Kalau buat bayarin utang ibu, nanti buat sekolah anak gimana? Nah, itu kekhawatiran ini dari setan sebetulnya. Yakin, Bu, kalau suami itu berbakti kepada orang tua, pasti diberkahi oleh Allah hartanya, Bu. Kalau suami dia mau berbakti, udah saya mau bayarin hutang orang tua saya yang ratusan juta itu. Dukung, bilang kepada dia, Mas, bayarkan. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah, benar. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa membantu orang tua itu mendatangkan keberkahan dalam hidup. Jangan takut, jangan khawatir. Kekhawatiran kamu itu dari syaitan. Sehingga kamu begitu khawatir nanti buat masa depan anak gimana. Tawakal sama Allah. Yang penting kasihan ini orang tuanya dia. Kewajiban suami kepada orang tua lebih besar daripada kepada anak dan istrinya. Nggak usah bertengkar lah. Bertakwalah kamu hai wanita. Kalau bertengkar gara-gara itu, harusnya kamu dukung suamimu untuk berbakti kepada orang tua. Karena itu ciri wanita soleha. Ciri wanita sholat itu mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, bilang ke suami, Mas, udahlah, bantu bayarkan dia. Tapi jangan kamu lalaikan kami dan anak-anak kami. Insya Allah ya, dia laki-laki yang berbakti kepada orang tua, dia pun tidak akan mengecewakan anak dan istrinya, insya Allah. Iya. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan suami? Sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan jadikan kebiasaan. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah membiasakan sholat tahajud berjamaah bersama istrinya. Bahkan sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sholat tahajud seringnya sendiri. Ketika telah tersisa witir, Rasulullah bangunkan istrinya untuk sholat witir. Demikian dalam Bukhari dan Muslim. Maka jangan jadikan kebiasaan sholat tahajud berjamaah terus sama suami, sama dia, karena itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang bagus silahkan sendiri-sendiri, karena kan kemampuan orang beda-beda. Suami pengen panjang, istri nggak kuat panjang, atau sebaliknya, istri pengennya panjang, suaminya nggak bisa panjang. Akhirnya apa? Berantem aja gara-gara itu. Iya. Ya udah, masing-masing aja lah, sesuai kemampuan masing-masing dalam hal itu. Jika seorang ibu bercerita kepada anaknya tentang kelakuan suaminya termasuk ghibah nggak ya Ustadz ya? Apa manfaatnya dia cerita kepada anaknya tuh? Bukankah cerita itu kepada anak malah menimbulkan kebencian anak kepada ayahnya? Sangat tidak baik. Semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, coba pikirkan apa manfaatnya sih? Kenapa si ibu itu cerita ke anak? Kalau memang itu dalam rangka mencari solusi dan anak bisa menyelesaikan permasalahan, silakan. Tapi kalau itu tidak memberikan menyelesaikan permasalahan sama sekali, bahkan anak malah tambah dendam dan benci sama bapaknya, ini kan berbahaya. Akhirnya malah mendidik menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Sudahlah ya, permasalahan itu nggak usah diceritakan ke anak, biarkan saja. Tak perlu anak tahu, biarkan si anak itu berbakti kepada orang tuanya. Ya. Bersikap qanaah atas ketentuan atau qadar, takdir dan perbanyak ibadah serta amalan lain. Bolehkah berharap ridho Allah untuk menyembuhkan sakit saya? Tentunya kesembuhan dari sakit, ya kalau memang tujuannya adalah supaya dia bisa beribadah dengan kuat, itu insya Allah bagus. Ya maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan sakit saya. Tapi jangan sampai amal ibadah kita tujuan terbesarnya supaya disembuhkan sakit. Nah ini
Saya khawatir dia malah termasuk orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amal soleh. Kan itu bahaya sekali itu. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dari amalannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali api neraka. Kenapa? Karena ternyata di dunia dia beramal tidak mengharapkan apa? Akhirat. Ternyata yang dia harapkan hanya satu aja itu, supaya disembuhin penyakitnya. Insya Allah, ya, kalau kita mengharapkan ridho Allah 100%, tidak mengharapkan kesembuhan, Allah sembuhkan insya Allah. Nggak usah khawatir. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda begitu. Nabi bersabda apa? Man kanat hammuhud dunya, siapa yang keinginannya hanya dunia saja dari amalannya itu, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang ditakdirkan saja. Wa man kanat hamul akhirah, tapi siapa yang keinginannya hanya akhirat saja, tidak mengharapkan dunia sama sekali, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Tuh dia. Ya. Insya Allah kalau kita mengharapkan akhirat semata, Allah berikan dua, dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mengharapkan dunia semata, Allah cuma berikan dunia saja, akhirat nggak dapat. Itu pun dunia belum tentu. Adakah pernyataan jika tujuan kita mencari akhirat maka akhirat dapat dunia pun akan mengikuti? Iya, tadi sudah sebutin hadisnya. Saya dan suami merasa dilema Ustadz dalam menentukan keputusan. Manakah yang harus kami pilih, tinggal bersama orang tua kami mertua, atau kami tinggal sendiri meskipun hanya ngekos? Dalam hal ini dilema suami adalah jika kami tinggal bersama orang tuanya, dia tidak bisa seutuhnya menjadi pemimpin, karena kalau di rumah ortu tidak bisa melakukan apa-apa seperti membantu istri melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi di lain sisi orang tuanya meminta kami untuk tinggal di rumah mereka nantinya. Untuk saat ini kami diizinkan ngekos sendiri karena kami memang baru kenal. Tapi kalau nanti saya sudah hamil diminta untuk kembali ke rumah, pilihan mana yang lebih mendekatkan kami kepada berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang minta orang tua siapa nih? Orang tua suami apa orang tua istri? Istri, yang harus kamu lakukan adalah lebih dengarlah suamimu daripada orang tuamu. Kalau suami bilang ya udah kita tinggal ya ngekos aja lah, ya maka taati suami. Walaupun orang tua si istri ini mengatakan kamu harus tinggal, suami harus lebih ditaati daripada apa? Orang tua. Iya. Nah itu. Kalau yang bilangnya orang tua suaminya, maka kewajiban suami untuk taat kepada orang tua. Istri wajib ikut suami. Sabarlah, itu ujian buat dia. Setiap manusia sedang diuji oleh Allah, dan dunia memang tempatnya apa? Ujian. Terkadang ya kata pepatah, terkadang angin itu berhembus ke arah yang tidak diinginkan oleh nakhoda. Terkadang ujian itu dalam perkara yang kita tidak inginkan. Disitulah memang kita diuji dalam hidup kita. Sabar. Iya. Memang paling pahit itu kata sabar, Mas. Ya, paling pahit. Tapi insya Allah hasilnya paling baik. Ya.